Yang kedua, Rafli, moderator. Rafli. Yang ketiga, Maria, moderator. Saudari Maria. Yang keempat, Iksun Adabda, moderator. Erikson. Yang kelima, Dewi, moderator. baik. Kita masuk ke kelas B kepada 5 penanya. Kami moderator. Yang kedua, kelas B penanya yang kedua, apakah tidak ada lagi yang bertanya dari kelas B? Baiklah, kalau begitu pada di sini kita akan melakukan jawabannya itu silang dari yang pertama itu dari kelas A ke kelas B. Begitu seterusnya. Kepada setiap kelompok dipersilahkan. Baik, saya Sekil Simamora ingin bertanya kepada kelas B. Jika di Alkitab tidak ada istilah Trinitas, lalu jika ada orang atau kelompok yang menanyakan Trinitas itu menurut Alkitab, bagaimana kita menjawabnya menurut sudut pandang dogmatika? Terima kasih. Pada saudari Dina dipersilahkan untuk bertanya. Halo moderator, apakah saya terdengar? Terdengar. Baik, yang mau saya tanyakan adalah apakah kesamaan dan perbedaan dari pemaparan Trinitarianisme antara Agustinus, Martin Luther, dan Yohanes Calvin ini? Terima kasih moderator, saya kembalikan. Baiklah. Apakah penyaji sudah mengerti dari pertanyaan tersebut? Sudah, moderator. Kita lanjutkan ke saudara Rafli. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya di kelas 2A mengenai penghayatan doktrin Trinitas oleh Agustinus, Luther, dan Calvin, dan juga penghayatan doktrin Trinitas oleh teolog-teolog abad ke-20. Apakah dari teolog-teolog abad ke-20 ini dan Agustinus, Luther, dan Calvin, mereka saling memahami tentang doktrin Allah Trinitas? Terima kasih. Dilanjutkan pertanyaan dari saudari Maria.
Baik, terima kasih kepada moderator kami. Yang saya bertanya kepada Rumenta dari kelas A. Ajaran tentang Trinitas itu muncul karena menurut kesaksian Alkitab ada sebutan Bapa, Anak Allah, atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah, yang di satu pihak antara ketiganya ada perbedaan, tetapi di lain pihak ada kesamaan. Yang menjadi pertanyaan saya, di mana letak perbedaan ketiga ini, yaitu antara Bapa, Anak Allah, atau yang disebut dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus tersebut. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Saudara Rikson. Terima kasih kepada moderator dan juga penyaji. Saya akan bertanya kepada Saudari Rumenta dari kelas 2A. Saya ingin bertanya di bagian 2.3. Di sana ada penghayatan Trinitas oleh Martin Luther. Coba penyaji tegaskan kembali bagaimana penghayatan Trinitas oleh Martin Luther. Karena di sajian ini saya membaca belum ada ditegaskan bagaimana penghayatan Trinitas oleh Martin Luther. Demikian, terima kasih. Kepada Saudara Dewi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Pertanyaan saya kepada penyaji ialah, apakah doktrin Trinitas yang kita anut sekarang ini, dan mengapa perlu penghayatan? Tolong penyaji jelaskan. Terima kasih. Baiklah, karena semua penanya sudah memberikan pertanyaannya kepada semua penyaji agar menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Wikala Mispeng akan menjawab pertanyaan dari Yeskiel. Yang pertanyaannya adalah, jika di Alkitab tidak ada mengenai Trinitas, bagaimana kita menjawab pertanyaan mengenai Trinitas terhadap orang lain dari pandangan dogma? Jadi di sajian saya sudah dijelaskan bahwa dalam PB di Alkitab bukannya tidak ada dikatakan tentang Trinitas, melainkan tidak eksplisit. Dan dasar-dasarnya mungkin kita bisa menjawab pertanyaan orang lain mengenai Trinitas ini, yaitu dengan dasar-dasar yang terdapat dalam Injil Yohanes. Karena di Perjanjian Baru juga jelas kita mengetahui adanya Yesus Kristus dan adanya Roh Kudus. Jadi di Alkitab ini sebenarnya ada dinyatakan mengenai Trinitas, tapi tidak secara eksplisit. Jadi mungkin seperti itu jawaban saya. Jadi kepada Yeskiel mungkin bisa dimengerti. Terima kasih. Dia, moderator. Kelas A. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudari Dina. Apakah persamaan dan perbedaan Trinitasme Agustinus, Martin Luther, dan Calvin? Saya coba akan menjawabnya. Mereka bersama-sama tokoh-tokoh reformasi yang mengkritik gereja pada masa Roma, di mana terjadi kritis bausan pada akhir abad pertengahan yang juga berkaitan dengan
krisis rohani yang dialami oleh anggota gereja. Yang memahami bahwa pelayanan sakramen gereja tidak dapat menyelamatkannya. Perbedaan Trinitasme yang banyak dibandingkan dengan persamaannya, meskipun mereka sama-sama menolak ajaran dari gereja. Salah satu dari perbedaan yang ada pandangan mereka mengenai perjamuan. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Rickson Nadab. Bagaimana penghayatan Martin Luther? Nah, jadi penghayatan Trinitas oleh Martin Luther yaitu sesuai dengan keputusan Nisea bahwa ada satu hakikat ilahi yang disebut Allah dan sesungguhnya Allah, dan ada 3 pribadi dalam satu hakikat ilahi ini, setara dalam kuasa dan sama-sama kekal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dewi. Apakah doktrin Trinitas yang kita anut, mengapa perlu penghayatan? Apa itu penghayatan? Di sini saya akan menjelaskan penghayatan. Penghayatan adalah bagaimana kita menyimak dan menjelaskan doktrin Trinitas yang kita anut diambil dari Konsili Nisea Konstantinopel. Untuk itu, setiap gereja yang mengaku kudus dan am harus menganut dan mengajarkan keputusan dari Konsili Konstantinopel dalam setiap konferensi mereka. Dalam doktrin Trinitas yang dirumuskan pada keputusan Konsili Nisea Konstantinopel pada abad keempat, itu berarti perumusannya sudah berlangsung lama, bahkan sangat lama, yaitu sekitar 16 abad perbedaan waktu perumusan doktrin Trinitas tersebut dengan masa sekarang. Untuk itu perlu adanya penghayatan akan doktrin Trinitas tersebut yang dilatar belakangi oleh faktor perbedaan waktu, faktor bahasa, faktor perubahan pola pikir, dan dalam memahami dan mempelajari tentang doktrin Trinitas, hanya ada satu doktrin Trinitas yang dipelajari dan dicoba untuk dipahami oleh setiap orang, yakni doktrin Trinitas yang dirumuskan pada Konsili Nisea Konstantinopel. Namun setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk memahami dan mengajarkan doktrin Trinitas tersebut. Jadi mempelajari penghayatan doktrin Trinitas, doktrin tersebut tidak diubah dan diganti-ganti, namun penyajian yang berbeda. Terima kasih. Dan saya juga akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Maria Magdalena Tempulun. Di mana perbedaan ketiga Trinitas itu, atau Bapa, Anak, dan Roh? Nah, untuk menjawab hal ini dapat kita melihat penghayatan dari Calvin bahwa Allah menyatakan dirinya Esa dengan pengertian dia hendak direnungi sebagai 3 pribadi yang berbeda-beda. Jika kita berpegang pada 3 pribadi itu, maka di benak kita hanya mengambang nama Allah dan tidak berisi. Dan apa yang menjadi sifat khas salah satu substansi itu tidak dapat dialihkan kepada yang lain, karena segala sesuatu yang dianggap pada Bapa sebagai tanda yang membedakannya tidak dapat menjadi kepunyaan Anak, tidak pula dialihkan kepadanya. Dan seperti perumusan yang diberikan oleh Tertullianus, yang diartikan di dalam diri Allah ada suatu pengaturan atau suatu tertib yang tak mengubah apa-apa pada kesatuan hakikat. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dina ataupun menambahi sedikit. Yaitu mengenai persamaan penghayatannya, di mana para teolog abad ke-20 adalah Allah itu Tritunggal, tidak dapat terdiri dari 3 kepribadian atau 3 subjek. Allah hanya mempunyai satu, bukan 3, satu kehendak, bukan 3, satu wajah, satu sabda, dan satu karya. Ia satu Tuhan Allah atau pribadi dalam 3 cara berada yang lengkap. 3 itu berkaitan erat dengan pewahyuan dirinya yang bercorak Trinitas sejauh Allah sendiri adalah pewahyu, diwahyukan, dan ketawahyuan. Maksudnya yaitu Allah merupakan sumber pewahyuannya yang personal, juga merupakan baik hasil objektif maupun subjektif dari pewahyuan itu. Di dalam sejarah Allah menghadirkan dirinya kepada makhluk insensi sebagai Yesus Kristus, dan dalam hati kaum beriman Allah membuat mereka menerima kehadirannya sebagai Roh Kudus. Terima kasih.
Baiklah, saya akan mencoba menambah sedikit pertanyaan dari saudari Maria, yaitu pertanyaannya adalah, di manakah letak perbedaan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Allah sebagai Bapa, yaitu di mana Allah merupakan Bapa dari segalanya yang menciptakan dunia ini. Allah sebagai Anak, seperti yang kita ketahui bahwa Allah menjelma menjadi anak manusia untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Allah sebagai Roh Kudus, di mana Allah memberikan kepada kita suatu pengetahuan tentang kasih, sehingga kita diwajibkan untuk saling mengasihi bersama. Terima kasih. Saya juga akan menambahi untuk jawaban saudara Yeskiel, di mana pertanyaannya, jika di Alkitab tidak ada istilah Trinitas, lalu jika ada orang atau kelompok menyatakan Trinitas itu menurut Alkitab, bagaimana kita menjawabnya? Nah, memang di Alkitab istilah Trinitas memang tidak ada disebutkan, tetapi dapat kita ketahui terlebih dahulu bahwa Trinitas itu adalah tiga oknum yang terdiri dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti sajian yang telah saya bacakan tadi, disebutkan di dalam Trinitarianisme Sosial bahwa dalam Lukas 4 ayat 18-19 terdapat 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah, Anak, dan Roh Kudus. Pribadi yang mengurapi adalah Bapa, yang diurapi adalah Kristus, dan dengan urapan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus menyertai orang percaya selama-lamanya. Dia adalah pemberi hidup dan keberadaannya kekal. Kira-kira demikian. Terima kasih. Pada penyaji yang pertanyaannya belum dijawab adalah pertanyaan dari saudara Rafli. Pada penyaji agar menjawab pertanyaan dari saudara Rafli. Terima kasih. Saya sedikit menambahi pertanyaan dari yang istilah Tritunggal atau Trinitas adalah ungkapan iman yang dibahasakan sesuai analisa berpikir manusia dengan maksud untuk menjelaskan keberadaan Allah yang tidak kelihatan agar menjadi lebih konkret dalam berbagai perbuatannya. Istilah Trinitas pertama kali diungkapkan oleh Tertullianus untuk merumuskan kepercayaan terhadap Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Istilah Trinitas bukan menjelaskan relasi dari 3 Allah, tetapi satu Allah yang memiliki 3 pribadi. Istilah pribadi itulah sama sekali tidak berarti adanya perbedaan di dalam esensi, tetapi perbedaan di dalam substansi dari Allah. Setiap pribadi di dalam Trinitas memiliki peran yang berbeda. Karya keselamatan dalam pengertian tertentu merupakan pekerjaan dari ketiga pribadi Allah Tritunggal. Terima kasih. Baik, di sini saya juga akan menambah sedikit dari jawaban dari saudari Dina, yaitu persamaan dan perbedaan dari pandangan ketiga tokoh. Persamaannya yaitu ketiga tokoh ini sama-sama mengakui adanya Trinitas, sedangkan perbedaannya Agustinus lebih menekankan kepada keesaan Allah, yaitu di mana dia memakai konsep esensia, sedangkan Martin Luther lebih menekankan tentang satu hakikat ilahi, yaitu sudah sesuai dengan keputusan Nisea, dan Yohanes Calvin lebih menekankan keousia atau substansi Allah, yaitu di mana itu yang membedakan Allah dengan manusia, yang disebut pelayo tabiat Allah juga harus dibedakan dengan tabiat manusia. Sekian jawaban saya, terima kasih.
Pada setiap penyaji yang belum terjawab itu berikutnya Saudara Rafli. Dimohonkan kepada setiap penyaji agar bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Rafli. Untuk Saudara Rafli bisa diulang pertanyaannya? Baik, saya akan ulang pertanyaan saya. Pertanyaan saya di judul kita, yaitu penghayatan doktrin Trinitas oleh Agustinus, Luther, dan Calvin, dan juga penghayatan doktrin Trinitas oleh teolog-teolog abad ke-20. Yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah doktrin Trinitas oleh teolog-teolog abad ke-20 ini saling memahami doktrin Trinitas oleh Agustinus, Luther, dan Calvin? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Rafli. Jadi di sini para teolog-teolog ini tidak saling memahami, ataupun jika pun mereka saling memahami, apabila mereka saling memahami maka tidak akan ada terjadi perbedaan pandangan seperti itu. Dalam memahami dan mempelajari tentang doktrin Trinitas, tidak hanya satu Trinitas yang saya ulangi. Jadi para teolog-teolog ini tidak saling memahami, karena apabila mereka saling memahami maka tidak ada perbedaan pandangan. Terima kasih. Baiklah, karena semua pertanyaan sudah dijawab, apakah ada yang menyanggah? Biar saya tidak ada moderator. Baiklah, kalau begitu kita akan masuk ke kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Dapat disimpulkan bahwa doktrin Kristen mengenai keteritunggalan Allah pada abad ke-20 itu dapat kita lihat beragam-ragam atau berbeda-beda pendapat dari teolog satu dengan yang lain. Dan dalam trinitarianisme, sosial menekankan yaitu di dalam Allah terdapat persekutuan, dan trinitasme posisi tengah yaitu pribadi ilahi. Yang satu menjadi antara pribadi adalah dengan bergerak menuju makhluk-makhluk insani atau pribadi. Bila diterapkan pada Allah, berlaku bagi Allah yang dapat disebut sebagai Bapa, sedangkan Sang Putra dan Roh Kudus hanya secara ekonomis menjadi pribadi berkat dari Allah menuju manusia. Maka Putra dan Roh
semakin memprofilasikan dirinya sendiri. Baiklah, karena kita telah selesai, kami persilahkan kepada Bapak dosen kami. Terima kasih. Mana ya kau bikin apa itu kesimpulan itu? Membaca kesimpulanmu pun kau bingung. Agak coret-coret tadi tulisan saya, Pak. Oke, kita absen dulu kelihatannya, saya absen dulu ya. Saya absen ini. Kita mulai dari atas ya. Mulai dari kelas A dulu. Rajesh ada? Cepat dijawab ya, Rajesh. Ada. Adolf. Brema. Saya, Pak. Dewi. Mati kamera, Bang. Siapa tadi penyaji itu? Udah nggak dapat lagi namanya ya. Siapa itu tadi penyaji tadi? Christian. Ini namanya dulu. Kalami. Akiwana. Grio, nggak dapat namanya. Siapa tadi? Ya sudahlah. Rumenta, Pak. Bukan, rata-rata saya membaca lah. Membaca catatan. Tadi yang apa? Yang ada catatan senior dipegangnya penjelasan saya. Itu dibacakannya. Jangan begitu ya, kan kalau ada bertanya kau harus kayak menjelaskan tanpa melihat catatan. Kan sudah kau pelajari. Kalau kau ketik apa ini, kau ketik sendiri sajian ini, pasti lengket dia di otakmu. Tapi kalau kau copy paste, nggak ada yang lengket di otakmu. Jadi begitu kau copy paste, ditanya kau, maka kau pasti membaca, karena nggak ada lengket di otakmu. Saya berani jamin itu setelah selesai kau menyaji begini, saya bikin soal pasti nggak bisa kau jawab. Nggak bisa kau jawab itu. Jadi otakmu kosong lah, nggak ada isinya. Tahu bagaimana ya, mungkin ya karena pengaruh apa ini, tapi maunya masing-masing apalah, ingin mengisi otaknya lah ya. Baik, saya akan share dulu catatan kita yang terakhir, catatan terakhir di mana tadi itu. Nah, nampak itu? Nampak, Pak. Sudah nampak. Oke. Nampak, Pak. Nah, ini catatan kita yang terakhir. Saya mau kutip dulu 3 kata ini. Kita ke bawah. Catatan baru. Nah, kau masih ingat apa ini?
Ingat. Ingat. Hei. Mungkin ditanya kau nggak ingat lagi. Nah, jadi kemarin kan saya sudah jelaskan kepadamu apa yang melatar belakangi sehingga muncul istilah Trinitatis. Ya. Jadi di Alkitab ada tertulis Ulangan 6 ayat 4. Lalu gereja mengkhotbahkan Yesus adalah Tuhan, juga mengkhotbahkan Roh Kudus adalah Tuhan. Maka akhirnya timbullah pertanyaan, bagaimana hakikat keallahan Yesus dan Roh Kudus? Apakah kadar keallahannya itu lebih rendah atau bagaimana? Maka akhirnya dipanggillah konsili, ya, konsili. Pertama sekali konsili Nisea. Disitulah dibicarakan tentang hakikat keallahan Yesus. Lalu kemudian dilanjutkan di Konstantinopel. Di situ dibicarakan hakikat keallahan Roh Kudus. Bisa nampak itu, bisa paham ya? Siapa yang bisa kuajak ngomong ini? Moderator, dengar kau? Moderator? Ya, Pak. Bisa kau paham yang kujelaskan ini? Kalau nggak paham, biar tidur aja kita. Di sini agak kurang jelas ini, Pak. Kenapa kurang jelas? Siapa yang bisa mendengar dengan jelas? Coba jawab dulu aku. Siapa yang bisa di apa ini? Kopti ada Kopti? Ada, Pak. Jelasnya di situ suaraku? Jelas, Pak. Bisa kau paham yang kujelaskan ini? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi di konsili Nisea Konstantinopel itu akhirnya dirumuskanlah bahwa hakikat keallahan Yesus dan Roh Kudus itu adalah Trinitas. Ini dia jawabnya. Trinitas. Jadi Trinitas itu, sekali lagi saya ulangi, adalah pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Sekali lagi saya ulangi, Trinitas itu adalah pengakuan iman, keputusan bersama, pengakuan bersama yang dirumuskan dalam Konsili Nisea Konstantinopel. Trinitas bukan bahasa Alkitab, tapi bahasa konsili. Trinitas itu bukan sebuah judul, bukan judul lagu, bukan nama, ya, tapi sebuah rumusan, satu rumusan pendek mengenai hakikat keallahan Yesus dan Roh Kudus.
Jadi kalau ditanya apakah Kristen itu agama monoteis, jawabnya monoteis. Monoteis apa? Monoteis yang trinitas. Monoteisme yang unik. Di mana keunikannya? Keunikannya adalah trinitas. Apa artinya trinitas? Barulah dijelaskan ya. Nah, jadi trinitas itu di Nicea Konstantinopel dijelaskan begini. Dalam bahasa Latinnya ini tres personae una substantia. Tres personae una substantia. Bahasa Yunaninya ini. Jadi sekarang saya akan apakan dulu ini ya. Saya akan buat dulu bingkainya ini biar kau paham. Pak, panggil mama. Bentar ya. Nampak situ kan? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nah, ini dia apanya, lurusan-lurusannya ya. Udah, Mak. Oke. Nah, ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ini kan Nicea ini kan keputusan Nicea ini yang terakhir ini adalah tahun 363 ya kan, tahun 325 kemudian 381 lah kira-kira yang terakhir ya, tahun 381 atau abad keempat. Nah, pertanyaan di sini. Apakah setelah berjalan waktu berjalan abad demi abad pemahaman orang terhadap Nicea Konstantinopel masih tetap
sama. Nah, ini pertanyaannya sekarang. Ya. Jadi ada dalam sejarah ini kan ada perkembangan kata, ada perkembangan istilah. Apakah istilah misalnya ini personae pada abad keempat masih punya arti yang sama pada 100 tahun kemudian, pada abad kelima? Atau kita katakan pada zaman Martin Luther, abad ke-16. Setelah berapa abad itu? Setelah 12 abad kemudian. Atau pada abad 20, setelah 16 abad kemudian. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Bisakah kata personae dulu tetap kita artikan seperti dulu dibanding dengan abad 20 sekarang? Nah, itu sekarang persoalannya di sini, supaya kau bisa mengerti nanti apa ini pelajaran ini, ya. Jadi ada prinsipnya bahwa ajaran Trinitas itu hanya satu. Mana itu? Ya, ajaran Nicea Konstantinopel. Jadi lalu apa yang dipelajari atau apa yang dipelajari, apa sikap terhadap munculnya pelajaran tentang Trinitas pada abad sesudahnya, abad kemudian. Nah, ini pertanyaannya. Contoh, misalnya yang tadi itu ya, Augustinus, Martin Luther, Johannes Calvin, monopersonal, orientatif sosial, kemudian poros tengah, apakah kelima sampai keenam hal ini bisa disebut sebagai ajaran Trinitas yang baru? Itu pertanyaannya. Jawabannya tidak. Ajaran Trinitas hanya satu, yaitu Nicea Konstantinopel. Penjelasan yang datang pada abad berikut, pada abad-abad selanjutnya, adalah penghayatan ajaran Nicea Konstantinopel pada perjalanan waktu. Nah, ini dia memahami apa ini, pelajaran ini. Bisa kau pahami tuh? Penting. Iya, Pak. Nah, oke, contoh.
Sekarang saya masuk ke pelajaran. Contoh misalnya, kita ambil misalnya ini ajaran Nicea Konstantinopel atau bahasa Yunaninya ini adalah dulu. Nah, rupanya yang paling digumuli dari kata-kata ini, istilah ini adalah ini istilah personae dan istilah ini substantia. Ternyata ada perubahan-perubahan mengenai pengertian personae. Contoh misalnya menurut Agustinus, kalau dikatakan istilah personae dalam arti oknum, berarti kalau disebut oknum misalnya ini si Gabriel, Christian, Yesi, kalau disebut oknum dia, berarti secara independen, secara individual, si Gabriel punya kehendak sendiri. Yesi juga punya, Christian juga punya. Oleh karena itu, meskipun kita pahami dia 3 pribadi, tapi kita harus langsung ikat dia bahwa dia tidak berbeda. Caranya bagaimana? Kita ganti saja istilah personae menjadi istilah relatio. Jadi hanya dalam relasinya saja dia 3. Tapi dia 1, ini nggak dipakainya hakikat. Hakikat apa hakikatnya? Apa substansinya? Maka dia bilang substansinya adalah dia 1 esensi. Esensinya itu apa? Kasih. Gitu-gitu contohnya ya. Waktu kita sudah habis. Mengerti kau nanti. Coba kau cari-cari istilahnya. Jadi inilah Calvin. Jadi begitu saja kita memahaminya. Tres relatio una esensi. Esensial. Esensial begitu ya. Ya. Kita ambil contoh misalnya monopersonal. Langsung aja kita ambil monopersonal. Ajarannya Calvin. Nah. Dia juga persoalannya adalah ini personae. Hanya dikatakannya dulu memang istilah personae itu pribadi. Sekarang kalau dibilang persona pribadi, sorry ya, istilah personae itu kan pribadi. Dulu kalau dibilang pribadi itu individual, orang menghitung secara numerik, 1 pribadi, 2 pribadi, 3 pribadi. Tapi kalau di zaman sekarang ditanya gimana ya kepribadian si ini, kan nggak kita jawab dengan angka, tapi kita jawab dengan sifat, ya kan, Dina? Ya Pak. Nah, sifatnya. Jadi kalau kita pakai istilah personae sekarang kita ganti jadi kata diartikan dengan kata sifat. Nah, kan sudah salah, seolah-olah masing-masing beda sifatnya. Beda sifat bapak, beda anak, beda roh, kan gitu. Maka karena artinya sudah sifat, maka diputarnya, dibalikkannya. Dia putar ke sini. Ini pindahkannya ke sini. Sorry ya, dipindahkannya ke sini. Sorry ya, ini bukan una ya, ini sorry. Ini dipindahkannya ke sini, bikinnya jadi mono personal. Ini pindahkannya ke depan, ini ke sini, tapi bukan dalam arti substantia lagi, tapi subsistensi. Subsistensi artinya keberadaan. Jadi 3 cara beradanya, tapi 1 sifatnya. Jadi arti personaenya monopersonae bukan arti personaenya Nicea Konstantinopel. Kalau Nicea Konstantinopel arti personae oknum.
oknumnya, orangnya, jumlahnya, jumlah. Tapi zaman sekarang arti personae itu pribadi bukan jumlah tapi sifat. Maka harus dirubah kata itu, maka dibuat jadi mono personae. Bukan bertentangan antara ini dengan ini, enggak, samanya itu. Cara kita menjelaskannya sekarang. Bagaimanalah caramu menjelaskan keputusan Nicea Konstantinopel itu? Itunya diterangkan di sini. Jadi silahkanlah kau pelajari ini semua, bagaimana cara menjelaskannya. Ya, sekali lagi ajaran Trinitatis bukan 2, bukan 3, cuma 1 ajaran Trinitatis. Tapi memang cara kita menjelaskannya ya harus kita pergunakan bahasa sekarang. Nggak boleh kita gunakan bahasa yang dulu. Sama itu di Karo misalnya. Oh Yesi, dengar kau suaraku Yesi? Iya Pak. Kau bahasa Karo? Sedikit-sedikit Pak. Kau tahu apa artinya tendang? Apa Pak? Nggak dengar Pak, soalnya kan dekat jalan rumah. Tahu artinya tendang? Lah, enggak Pak. Tendang. Tahu artinya tendang? Nggak tahu Pak. Kau Brema tahu kok tendang? Kurang tahu juga Pak. Nah, kan nggak kalian kenal lagi kata-kata itu kan. Tendang itu dulu semua rumah harus punya waktu orang belum punya listrik. Tendang itu adalah sumbu lampu gas. Sekarang lampu gas kan sudah hilang. Kalau dibilang tendang ya sekarang jadi artinya jadi sepak ya kan, menendang. Iya Pak. Dulu lampu, begitu kira-kira. Jadi istilah tendang dulu beda dengan sekarang. Begitu pula lah istilah personae dulu dengan sekarang beda. Nggak boleh dipertahankan. Nanti sesat orang yang sekarang ini memahami kata personae. Maka diusulkanlah gunakan kata ini. Dia bisa kau pahami? Bisa ya? Nah, jadi ada keputusan. Itu keputusan yang harus dipegang gereja terus sampai Yesus datang kedua kali. Ya. Tapi penghayatannya, penjelasannya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Gitu, jadi itu intinya. Jadi kau pelajari nanti itu apa istilah-istilah itu. Kau cari nanti bagaimana caramu paling gampang memahaminya. Tentu cara paling gampang memahaminya menggunakan istilah-istilah tadi. Istilah-istilah yang tadi. Kau carilah mana istilah yang pas nanti di situ semua. Oke lah, kita akan tutup. Silakanlah bikin 2 karena sudah terlambat. Saya masuk ke kelas lain. Tutup ya. Saya tinggalkan kalian duluan ya. Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Yep. Amin. Berdoa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan bersih setiamu. Pada pagi hari ini kami sudah selesai dalam mengikuti mata kuliah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat tadi dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami pakaikan di pelayanan kami di kemudian hari. Bapak berkati kami semua dan Bapak dosen kami juga Tuhan. Satu harian ini kehidupan kami dan keluarga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Ampunkan kami Tuhan.